Jadi bayangin di tempat kosan gue ya. Nih, misal tempat kosan gue ini. Depan sini sampai ke sini tuh kuburan. Jadi bayangin aja lu keluar kosan yang pertama kali lu lihat adalah nisan. Kan kalau mitosnya orang Jawa gitu kan, kalau orang-orang hamil tua itu kan baunya wangi gitu kan, baunya wangi, dan banyak banget mbak-mbak yang depan malam Minggu, belakang malam Jumat yang suka gitu kan. Gue bilang bahasa Jawa, aku gak ngarai, ojo ngarai. Aku nang kene boleh rezeki, gak usah diganggu. Langsung tuh bau semerbak tuh bau busuk. Begini pohon pisang sih, ada kuncungnya gitu, muka bolong-bolong gitu kan, gosong gitu kan, kelihatan giginya, tulang gigi gitu, mata nggak ada, telit nggak ada, alis nggak ada. Begini langsung tinggal sut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan kisah-kisah pribadi dari para narasumber yang datang ke sini dan terjadi di luar nalar dan terjadi apa adanya. Nah, kali ini gue deh kedatangan salah seorang narasumber yang datang dari jauh, datang dari luar kota, daerah Jawa Timur, datang jauh-jauh ke sini. Punya pengalaman yang epic banget tentang pengalamannya tentang di kosan tempo hari. Nah, kita langsung aja ketemu sama orangnya. Halo Kak Dita. Hai. Sehat ya Kak? Alhamdulillah sadar. Kak Dita, boleh nanya-nanya sedikit gak sini buat teman-teman yang ada di rumah nih tentang pengalaman tentang kosan yang Kak Dita pernah alamin ini kayak gimana sih? Jadi kan aku tuh tipikal orang yang nggak bisa kerja di satu tempat domisili sama dengan tempat tinggal aku, gitu kan. Jadi aku tuh sering banget ngerantau, gitu kan. Okay. Aku kan domisili Sidoarjo nih, sering banget ke Surabaya, pernah ke Surabaya juga, ke Kediri juga, ke Malang juga pernah, terus ke Gresik juga pernah, gitu kan. Dan jadi di situ tuh banyak banget kejadian-kejadian yang bisa dibilang kalau untuk orang-orang itu di luar nalar, gitu kan. Kayak gitu. Jadi seru aja sih kalau menurutku gitu kan. Seru ya? Ya tiba-tiba kan ada pindah gini gitu kan. Sampai juga, gitu? Ya. Sampai mindahin barang? Sampai pindahin. Wah, ini seru banget nih. Nah, kita tahan dulu ya Kak. Jangan di skip videonya, skip aja iklannya. Dan buat kalian yang punya cerita, kalian bisa ceritain di sini dengan DM Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri. Dan di sepanjang video ini akan ada atok-atok yang digambarkan langsung oleh tim Narasi Misteri, apa yang terjadi dan sosok apa yang ada di sana. Dan jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Kak Dita, boleh diceritain nggak sih nih awal mula lo bisa ngekos di sana dan itu seperti apa sih? Jadi pada saat itu aku baru resign dari Starbucks kan. Terus aku move ke Malang, dan ke Malang kontrak udah habis, akhirnya aku balik nih ke rumah. Gitu kan. Sidoarjo tuh? Nah, di Sidoarjo gitu kan. Terus aku dapat kerjaan di Surabaya gitu kan. Dapat kerjaan di Surabaya. Tapi juga setelah di Surabaya ada 1 bulan, aku dapat panggilan lagi nih di salah satu kota di Jawa Timur gitu kan. Nah di situ karena memang aku diharusin ngekos ya kan, nggak ada mes, akhirnya aku cari nih di Facebook gitu kan. Nah kenapa aku ngekos di situ? Aku karena di mindsetku nih tempat kosan tuh buat aku istirahat gitu kan. Nah jadi aku nyarinya tuh tempat yang sepi, nggak ada anak kecil, ya kan. Terus habis itu tempatnya kayak enak aja buat aku, vibes-nya tuh kayak nyambung gitu ke aku. Dapatlah satu tempat itu. Nah di situ ada 4 kamar, 4 apa 5 ya?
5 kamar dan aku kamar yang paling ujung dekat pagar. Nah jadi gini, itu kan jalannya naik ke atas tuh. Nah kalau untuk yang di sebelah kiri itu putusnya di kosan aku. Nah kalau belok ke kanan tuh masih ada gang-gang kecil. Kalau yang di kirinya itu putusnya di kosan aku. Nah di belakang kosan aku tuh kayak udah sawah gitu kan. Jalan buntu. Nah di kosan di tempat itu tuh kan memang masih banyak banget kayak kebun-kebun, sawah-sawah gitu tuh. Masih banyak banget di situ gitu kan. Nah ketika aku survei nih ke sana, tempatnya dingin, enak meskipun di situ tuh panas sebenarnya, tapi di tempat itu dingin gitu kan. Terus ada kamar mandi dalam juga, terus ada dapat 1 lemari, 1 meja sama 1 kipas sama 1 kasur, standar lah gitu kan dengan harga kalau di tempat itu tuh pada waktu itu 550 itu udah dapat gitu, udah bagus gitu kan. Akhirnya gue mutusin lah di situ kayak gitu, gue stay di situ gitu. Ini tahun berapa nih? Itu awal Februari 2018, masih ingat gue. Karena gue kerja di Surabaya tuh akhir Desember, terus aku dapat dapat tawaran yang lebih menggiurkan lagi di sana itu Februari awal. Aku pindah ke sana itu masih ingat 18 Februari 2018 gue pindah ke sana. Gitu. Terus? Nah, di situ tuh kalau malam memang sepi, jangankan malam, siang pun sepi gitu kan, karena yang kebanyakan yang ngekos di situ orang-orang pekerja semua. Di situ kan banyak banget pabrik gitu kan, pabrik minyak lah, terus pabrik dekat pelabuhan juga kan, jadi banyak orang-orang yang kerja di situ gitu. Jadi memang literally itu tempat kosan buat orang-orang yang pekerja doang, nggak ada yang rumah tangga di situ. Gitu. Untuk awal-awalnya sih, ya gimana ya, buru-buru awal-awal pindah ke kosan gitu kan, kita masih adaptasi lagi gitu kan, kita masih belanja-belanja gitu, jadi kayak nggak ngewaro apa yang terjadi di sana gitu. Sampai suatu saat ketika aku pulang kerja nih, tiba-tiba di kamar tuh banyak semut. Semut hitam, gede-gede. Itu kan kayak kalau orang Jawa bilangnya rang-rang. Kalau rang-rang kan warna merah, ya kan warna hitam. Gitu kan. Nah, kalau dari mitosnya orang Jawa nih, semut hitam itu kan kayak pembawa rezeki gitu kan ya. Gue mikirnya ya udahlah gitu kan, semut tinggal gue sapu doang, gue pel lagi gitu kan. Tapi gue detail lagi nih, di tackle di lantai itu nggak ada satu lubang apapun. Nggak ada jalan dari semut itu datang? Nggak ada. Logikanya nih ya, kalau dia keluar dari tanah, ini kan pasti ada lubang tuh, atau ada kerak dikit lah ya. Itu nggak ada. Di dinding pun, sampai aku naik ke kursi nih, aku sampai lihat gitu, ada nggak sih retakan atau apa? Nggak ada, bersih semua dinding gue. Nggak ada retakan, nggak ada, di tackle juga nggak ada yang lubang gitu. Gue mikir, apa ini masuk dari depan pintu ya kan? Nah, gue coba nih, pintu gue tutup, gue dorong ini nggak bisa. Untuk semut yang gede kayak gitu, kalau misalnya semut yang kecil-kecil pasti masih bisa lah ya kan. Itu semutnya gede, lumayan gede gitu kan. Kalau logikanya ini kan, kalau ada semut pasti kan ada kotoran nih kan di dalam ya kan. Itu nggak ada sama sekali, bersih. Nggak ada, semua kalau kotoran di luar gitu kan, sampah di luar. Nah, gue mikir ini semut keluar dari mana ya gitu kan. Kok bisa dia sampai keluar begitu gitu kan. Banyak lah. Jadi kayak tumpukan rambut gitu loh, karena saking banyaknya. Kayak gitu. Jadi setiap kali kalau aku keluar dari kosan tuh akhirnya kasur itu, kan kasur lantai ya kan, aku nggak suka kasur yang ada kayak dipannya gitu kan. Ternyata kasurnya aku gue balik ke tembok, supaya semutnya ini nggak ada di atas kasur. Nah, bantal sama guling aku taruh di atas lemari. Kayak gitu. Terus tuh gue mikir, ya udah deh, biarin aja lah gitu kan, toh di sini di kosan ini cuma gue buat tidur gitu kan, gak buat gue main atau apa, tidur kan. Jadi kalau semisal pulang kerja ya udah gue bersihin lagi atau gue pel lagi gitu kan, pokoknya ketika aku tidur udah hilang lah semutnya gitu. Itu doang, itu yang pertama tuh. Itu yang pertama. Itu yang pertama, baru pertama nih. Nah, yang kedua, keran air. Aku di situ aku masih ingat aku lagi nonton Persebaya versus Arema. Anaknya bola banget ya. Iya, karena ya gimana ya?
katarsisnya di situ gitu kan. Jadi gue nonton streaming Persebaya lawan Arema gitu kan. Tiba-tiba memang sih ngalirnya kalau di kosan yang itu airnya nggak seberapa kenceng. Tapi denger ya kan air netes tuh kayak gimana kalau banjir dari bak gitu kan. Gue kedengeran banget tuh. Gue pulang jam 3, gue mandi jam 5. Pertandingannya jam 8. Air ngalir setengah 10. Jauh kan, gue mikir gitu. Ya udah gue matiin aja udah gitu doang. Itu nggak ada perasaan aneh di situ tuh. Cuman heran aja. Ya sebenarnya kalau mau dipikir aneh juga aneh gitu kan, pengen ngulik juga. Gue udah posisi capek kan pulang kerja, jadi kayak ya udahlah serah lu mau mainan apa terserah lu dah, gue bilang kayak gitu kan, serah mau ngapain gitu kan. Dan akhirnya yang ketiga adalah ketika aku mimpi ular. Gue seumur umur nggak pernah mimpi ular coy. Entah itu ular yang kecil, ulet ataupun apapun gue gak pernah di mimpi itu. Gue liat gue tidur. Dan di atas lemari yang biasanya gue taruh kayak bantal sama guling, itu ada 2 ular. Gede. Mungkin sekitar 1,5 sampai 2 meter. Dan ada 2 warna. Satu hitam sama satu putih. Nah, yang hitam ini dia kayak turun dari lemari. Terus dia jalan di lantai kosan gitu kan. Tapi kalau yang putih dia cuma ngelilit di lemari. Nah, lemariku itu bukan lemari tua, kayak lemari triplek tipis, yang biasa kayunya kayak gini tuh, tipis yang cuma 2 pintu, terus satu buat hanger, satu ada 3 sap gitu kan, cuma gitu doang, bukan lemari tua, gitu kan. Nah, itu titiknya di mana kayak aku ngerasa oke, ini kayaknya aku harus kayak kepo nih, ini apa gitu kan. Kenapa gua tiba-tiba begini? Ini ada apa? Gue jadi begitu mikirnya. Takutnya nanti gua ada parno sendiri nih, ya kan? Kalau dari orang-orang Jawa kan bilang bahwa ular itu bukan satu pertanda yang baik. Gitu kan. Ular itu bukan satu pertanda yang baik. Orang ngelihat ular di jalan juga bukan satu pertanda yang baik, gitu kan. Nah, itu akhirnya aku coba nelaah nih. Dan gue mimpi itu nggak sekali, nggak cuma sekali, ada mungkin sekitar 4 kali aku mimpi kayak gitu. Itu baru akhirnya gue mutusin kayaknya gue nggak cocok di kamar ini, di kosan ini gue nggak cocok. Itu berturut-turut? Nggak berturut-turut. Jadi aku kos di sana nggak ada 1 bulan, nggak ada 1 bulan. Jadi baru ada mungkin 23 atau 25 hari aku baru caw. Keluar dari kosan itu? Nah, kalau masalah semut, ya aku masih mikir logika lah. Mungkin dari jendela kayak mau dari apa kayak, kalau mungkin dari keran, ya udah terserah lu mau mainan kayak gimana. Tapi kalau dia udah masuk ke mimpi gue, terus apalagi mimpi ular, itu kayak bener-bener bikin gue nggak nyaman gitu loh. Lu sekalian nampang deh di depan gue, lu mau gue apa gitu kan? Daripada lu bikin gue overthinking, gak enak kan lu di overthinkingin. Iya kan? Tiba-tiba lu, gue nggak pernah mimpi gini, kenapa tiba-tiba mimpi gini, pasti kan lu pikiran kayak gitu. Kayak gitu, dan akhirnya secara nggak langsung nih, gue jadi kosan yang baru kan. Tetap dalam satu gang itu, cuma aku ngambil yang bawah. Aku ngambil yang bawah, tempatnya juga lebih bagus dari yang sana, tapi tetap sama-sama sepinya, sama nggak ada, maksudnya ada anak kecil cuma nggak sampai masuk ke kamar kosan gitu. Kamar kosan juga ada pagernya kan. Kalau yang di situ nggak ada pagernya gitu. Jadi udah gue pindah ke sana akhirnya. Gitu. Setelah lo pindah ada hal lain terjadi? Di kosan gue yang kedua nih ada 4 kamar. Konsepnya begini. 2 kamar sini sama 2 kamar di sini, jadi ada depan. Gitu kan. Dan itu udah kosong 2 tahun. Sebelum gue masuk. Nggak ada yang nempatin sama sekali? Nggak ada yang nempatin sama sekali. Sebelum ada aku tuh di kamar, jadi aku kan di kamar yang ada ke sana nih, tapi yang paling ujung dekat pagar. Nah di sebelah aku tuh ada, katanya sebelum aku masuk tuh ada, tapi dia nggak sampai sebulan, dia langsung keluar, gitu. Terus aku masuk, gitu kan. Nah ya gue nggak mikir lah, nggak mikir kayak gimana, pokoknya gue cuma
gue pengen tidur, gue pengen istirahat enak gitu kan, nggak diganggu apapun gitu. Mesti konsekuensinya untuk diganggu kan pasti gitu kan, karena memang kita di tempat yang baru, kita berbeda energi kan pasti ada gesekan gitu kan. Nah yaudahlah nggak apa-apa gitu. Dengan harga yang sama tapi tempatnya lebih kecil sedikit tapi lebih enak. Ada dapurnya juga. Kalau yang di pertama tadi nggak ada dapur. Dapur buat umum tuh? Nggak ada. Tuh. Terus? Kalau yang di situ tuh gini, kan setiap kamar dapat tempat buat jemur pakaian sendiri, gitu kan. Tapi yang dari aluminium, yang murah-murah itu. Nah, gue habis cuci baju nih, baju gue udah kering, gue lipat lagi, gue taruh di depan jendela, samping jendela gitu kan. Nah, yang buat di kamar-kamar lainnya, yang 2 kamar yang kosong itu kan dimasukin ke dalam. Nah, yang dari sebelah kamar gue yang sebelumnya ada orang itu kan, itu taruh di luar, gitu kan. Sama kayak punya gue, tapi punya gue juga dilipat kan. Kalau punya itu nggak dilipat, gitu. Jadi kan, itu kan gue masih inget jam kerja gue itu jam 4 sore sampai jam 12 malam nih. Gue paling nyampe kosan itu sekitar jam 12:30, ya kan. Itu pun gue tidur jam 2, setengah 3, ya kan. Nggak bisa langsung tidur, gitu. Makan dulu, ganti baju dulu, mandi dulu kan. Nah, setelah itu gue tutup pintu kan, habis makan, terus gue tutup pintu, jendela gue buka. Pada saat itu gue belum punya kipas, memang gue belum beli kipas. Jadi tiba-tiba tempat jemuran itu kayak ada yang goyang begini nih. Gue langsung buka pintu, gue lihat nggak ada orang dong. Gue tutup lagi, gue ngerokok lagi kan, gue sebat lagi sambil nonton video-video di Facebook gitu kan. Gini lagi, gue buka, gue bilang, lu kalau mau main gue usah ganggu orang, bisa kagak sih? Tapi dalam bahasa Jawa. Kau nak kate dulinan, gak usah ngarai wong iso gak sih? Udah capek nih ya kan, pulang kerja udah capek, digituin kan pasti kan agak emosi ya kan. Jadi gue tutup lagi, gue tutup brek gitu kan. Gue tidur, udah tuh. Nah, dapurnya tuh kan memang posisinya begini nih. Karena ada 2 pintu ini tadi kan gue bilang ada 4 kamar kan. Dapurnya tuh di tengah-tengah begini. Itu nggak ada yang pakai, jadi masih kotor gitu kan. Terus gue cek air juga bisa nyala gitu kan. Semuanya masih pada bisa gitu kan. Nah, gue pulang. Gue habis pulang kerja nih. Pada waktu itu masih masuk malam, masih masuk sore jam 4 tadi. Gue pulang kerja, banjir. Dan gue tahu di situ nggak mungkin ada orang yang bisa buka pagar. Pagarnya tuh gembok. Setiap kamar tuh dapat gembok. Nah, orang bego apa yang mau manjat pagar masuk ke situ? Orang space dari pagar ke atap cuma seginian mungkin. Oh, pagar tinggi. Tinggi. Ataupun kalau bisa masuk pun anak kecil. Gitu kan. Banjir gue ini kemarin sama bapak kos. Karena cuma gue yang ada di situ. 3 kamar tuh kosong. Jadi seolah-olah bapak kos tahu itu lo yang nyalain dan lupa nutup. Nah, padahal gue kalau cuci piring ya di kamar mandi, di kamar mandi di kamarku. Nggak keluar. Nggak keluar. Gitu dong. Terus bapak kosnya marah-marah? Ya nggak marah sih, cuma negur, Mbak, kalau besok mau pakai, kalau jangan lupa lagi ya, gitu. Intinya soalnya kan memang airnya kan di tandon, ya kan. Jadi kalau airnya habis, ya nunggu tandonnya penuh dulu baru bisa dipakai, gitu kan. Jadi ya daripada airnya kebuang, gitu kan. Ya jangan sampai lupa lah, kayak gitu. Oh, nggih Pak, ngapunten, aku cuma balas begitu doang. Ya gitu dong, gue mau balas apa? Masa gue bilang, Pak, saestu, bukan aku yang nyalain kerannya, kan nggak logika juga. Nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga kalau aku balas begitu ke bapak kosnya. Jadi terima aja di situ tuh. Iya, aku terima aja karena memang pada satu posisinya itu tempat itu bagus buat aku. Maksudnya kayak gue nyaman di situ, tinggal di situ gitu loh. Dari vibes-nya juga gue enak gitu kan. Cuma memang nggak bisa dipungkiri bahwa untuk tempat yang kosong lebih dari, jangankan lebih dari sebulan, seminggu aja tuh udah ada yang nempatin. 3 hari aja udah ada yang nempatin gitu kan. Nah, makanya gue ya udahlah serah lu gitu kan.
Gue cuma gitu aja, pokoknya jangan ganggu gue, pokoknya jangan ganggu sampai ke kamar aku gitu kan. Kalau kamu masih di luar serah, gue bilang gitu. Sejak saat yang digoyang-goyang itu, aku nggak pernah masukin jemuran. Jadi yang buat jemuran tuh, gue taruh di luar pagar. Nggak pernah gue masukin di dalam depan kamar. Depan kamar lagi nggak pernah. Gue taruh di luar. Di luar pagar di pinggir jalan? Hah? Oh, jadi kalau jemur keluar? Iya. Nggak pernah gue masukin lagi. Daripada itu terjadi lagi. Daripada terjadi lagi kan gue gak bisa tidur ya kan. Iya kalau yang mainan itu masih kayak anak-anak kecil yang literally anak kecil gitu kan. Ya bukan anak kecil yang ngajakin main. Ya gimana coba bangun tiba-tiba anak-anak istirahat gitu. Suaranya kan keras kok dari aluminium yang digoyang-goyang gitu. Kayak gitu suaranya. Itu berapa lama di sana sampai ada penghuni lain atau apa? Kalau yang ada penghuni lain itu mungkin sekitar aku udah 4 bulan di sana baru ada penghuni lain. Panjang tuh, lama tuh 3 bulan lebih tuh ya. Dan itu pun penghuni di depan itu pun di depan kamarku pas kan. Jadi dia pun juga jarang di kosan juga karena dia kan jadi security nih, gitu kan. Nah jadi kayak hampir waktunya tuh di tempat dia kerja gitu kan. Kalau di kosan pun mungkin karena dia lagi mau ganti baju atau apa atau mungkin istirahat baru dia pulang gitu kan. Lagian dia juga LDM sama istrinya kan. Jadi dia sering banget pulang ke kampungnya dia buat nemuin istrinya. Kalau di kosan kayak cuma naruh-naruh barang-barang doang kayak gitu. Jadi jarang banget ketemu. Nah, jadi pulang cuma masuk istirahat atau apa gitu. Keluar lagi udah berangkat kerja lagi. Kayak gitu doang. Berapa lama Kak Dita di sana? Di situ aku kurang lebih 6-7 bulan. Oh 6-7 bulan. Ada gangguan-gangguan yang sampai nongol atau apa di sana? Beda lagi itu. Hah? Itu di tempat yang baru lagi kalau yang itu. Ngekos juga? Ngekos juga. Jadi aku di kota itu tuh 3 kali pindah kosan. 3 kali pindah kosan. Pindah ke daerah yang sama lagi? Di kota yang sama. Cuman bukan di gang situ? Bukan di gang situ. Beda lagi. Ini yang tadi yang gangguannya sampai nongol penampakan? Iya dong. Kali ini buat aku kayak lebih. Tapi anehnya aku betah di situ sampai 1 tahun lebih. Paling lama? Paling lama. Paling lama aku di situ, tapi juga paling banyak dilihatin, paling banyak digoda, paling banyak diisengin, paling banyak plus-plusnya lah di situ. Tapi kalau gue milih, mendingan gue dari awal di situ. Mending gue dari awal di situ karena gue udah tahu posisinya di situ kayak gimana, kondisinya kayak gimana. Ya untuk goda-godaan seperti itu buat aku ya wajar lah karena aku di tempatnya seperti itu, gitu kan. Nah, ini kota juga? Sama masih satu kota. Oke. Ini satu kota. Ini cuma beda gang doang. Kalau semisal aku di gang 13 nih ya kan. Di kos-kosan yang ketiga ini aku ada di gang 1. Kayak gitu. Cuma gitu doang. Gak jauh lah berarti. Nggak jauh. Mungkin 2-3 kilo lah. Apa yang terjadi di sana, Kak? Cerita ketiga ini menarik banget nih. Apa yang terjadi di sana tuh? Nah, gue kan karena di-offering di tempat yang lebih lagi, terus lebih deket juga, karena jaraknya 3 kilo nih ya kan, aku nggak ada kendaraan pada saat itu. Jadi lumayan kalau nge-Gojek sama nge-Grab, ya kan, sekitar 15 ribuan. Sedangkan gaji yang aku terima untuk di kota itu masih belum nyukupin lah kalau misalnya aku hitung-hitung sama kosan, sama makan, sama akomodasi gitu kan. Nantinya gue pilih pindah kosan. Nah, gue nyari di Facebook lagi nih, nyari di Facebook, dapat nih bangunan baru. Bangunan baru, wah keren nih bangunan baru. Masih bersih kan otomatis, masih bersih. Mungkin ada bercak-bercak kayak semen atau apalah, itu wajar kan, namanya bangunan baru juga. Nah, gue survei, dateng, tiba nih ternyata diputerin sama kuburan. Jadi bayangin di tempat kosan gue ya. Nih, misalnya tempat kosan gue ini. Depan sini sampai ke sini tuh kuburan. Dari samping, belakang, Ya. kanan, kiri? Iya.
Yang awalnya itu nggak ngeh kalau itu ada kuburan. Nggak. Pokoknya ketika aku datang karena dipasang kayak seng gitu kan, kayak gentengnya dari seng gitu kan, tutupin gitu kan. Terus bapak kosnya datang, sebelum aku ngasih DP gitu kan, bapak kosnya datang bilang, Mbak tinggal sama siapa? Gitu kan maksudnya. Biasanya kan kalau cewek kan ngekos berdua nih atau bertiga gitu kan. Sendirian aja Pak. Gitu. Berani toh. Gitu. Lah kenapa memangnya? Aku bilang kayak gitu. Nah ini yang saya tutupin seng ini kan kuburan. Mungkin, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa udah, karena gede serius nih, 500.000 nih, 500.000 kamar mandi dalam, dapur dalam, depannya tuh gede banget. Dapur dalam kamar? Dapur dalam kamar mandi dalam, di depan itu masih gede. Motorku masih masuk di situ, masih ada space banyak di situ. Oh mungkin kalau sekarang kayak apartemen studio gitu. Nah, iya. Dan rapi kayak gitu? Oke. Jadi untuk 500.000 daripada yang kemarin 550 ya kan sampai 600, 100.000 tuh buat aku kayak mantep nih. Dapur dalam, kamar mandi dalam, depannya luas gitu kan, masih bangunan baru, udahlah nggak apa-apa, gua ambil. Gitu. Walaupun udah dikasih tahu sebelumnya ada kuburan? Ya. Oke. Emang gua kan masokis. Ya. Gue kan masokis orangnya. Gitu ya. Nah, di tempat kerjaku yang baru nih, schedule-nya itu jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Nah, terus jam 7 pagi sampai jam 4 sore, jam 2 siang sampai jam 10. Kalau weekend jam 4 sore sampai jam 12 gitu kan. Nah, awal-awalnya nih nggak ada. Awal-awal nggak ada. Setelah berapa bulan, sebulanan mungkin, tiba-tiba di tempat itu tuh kayak ada angin gede gitu kan. Jadi ada hujan, terus ada angin sampai seng yang nutupin kuburan itu roboh semua. Jadi bayangin aja lu keluar kosan yang pertama kali lu lihat adalah Nissan. Bukan orang, bukan apa, tapi yang pertama kali lu lihat adalah Nissan. Gitu. Berantakan deh tuh, yang luarnya iya. Ya, kebuka semuanya. Kebuka semua udah. Dan nggak tahu kenapa juga nggak dipasang lagi gitu kan. Pokoknya udah kebuka semua gitu. Ya udah, gue juga nyantai kan. Pada waktu itu masih belum ada gangguan-gangguan yang bener-bener ekstrim gitu kan. Karena ada 4 kamar. Kamar 1, 2, 3, 4. Yang 4 ini ada yang nempetin suami istri. Yang 2 sama 3 ini kosong. Yang 1 ini aku. Jadi bisa diimajinasi bahwa ketika aku membuka pintu, pertama kali yang aku lihat adalah Nissan. Itu bete banget. Reminder banget kan gitu kan. Meratapi ya tiap hari. Iya kan. Gue pulang, ya Tuhan besok gue kagak ada apa-apanya nih, besok juga bakalan diginiin juga, gitu, ditanam juga gitu kan. Ya udah, gitu doang yang di pikiran gue tuh. Sampai suatu saat jadwal aku mencuci baju adalah 3 hari sekali. Iya kan. 3 hari sekali. Sebelum dipindah ke depan nih jemurannya ada di belakang. Jadi yang ini kan kosanku nih, ya kan. Di belakang tuh ada space sekitar 1 meteran lah, gitu kan. Nah ada batas kayak tumpukan paving juga 1 meteran lah. Tinggi kan 155 kan tinggiku. Mungkin 1,5 meter karena aku masih bisa lihat di belakangnya itu ada apa, gitu kan. Nah nyuci baju udah selesai, tinggal jemur doang nih. Tiba-tiba lampu itu kayak lampu disco, bre. Lap. Tapi yang satu line, yang satu garis sama si lampu ini nggak begitu. Cuma 1 lampu itu doang? 1 lampu yang di belakang doang. Lap. Gue nggak ngewaru kan, nggak ngewaru, itu cuma jemur aja. Sampai suatu saat nih belakang gue ngerasa panas banget. Abis hujan, panas banget kan. Gue bilang,
bahasa Jawa. Aku gak ngarai, ojo ngarai. Aku nang kene golek rezeki, gak usah diganggu. Langsung tuh bau semerbak tuh bau busuk kayak daging busuk kayak gitu. Gua noleh nih ke belakang. Kan yang ada batasan paving itu kan banyak pohon pisang kan, banyak pohon pisang kan. Gua noleh ke belakang, ada nih yang begini, langsung terbang. Zus. Gua dengan inosensi gue cuma ngelanjutin nyemurin pakaian aja. Dia ngintip dulu. Itu bayangin aja nih. Belakang pohon pisang, dia cuma pohon pisang. Begini pohon pisang sih. Ada kuncungnya gitu. Muka bolong-bolong gitu kan, gosong gitu kan. Kelihatan giginya, tulang gigi gitu, mata nggak ada, telinga nggak ada, alis nggak ada. Begini langsung tinggal gitu. Mungkin untuk sebagian banyak orang bahkan orang itu bakalan lari, bakal lari udah. Hari udah nggak tahu entah kemana gitu. Gue yang ada di pikiran aku cuma ngelanjutin jemur pakaian, selesai gue masuk ke kamar, kunci, gue tidur. Di pikiran aku cuma itu doang. Dah. Meskipun gue nggak bisa tidur akhirnya. Pasti. Nah, ini nggak bisa tidur. Gue udah coba merem, udah selimut gitu kan. Kipas udah gue nyalain. Udah, gue pengen tidur. Tapi di otak ini kayak masih kebayang orang yang kan nggak lucu, bre. Nggak ada lucu-lucunya. Lollipop. Lollipop. Dan tegas mukanya loh. Jelas banget. Belatung yang jalan di sini juga jelas banget. Sampai ada belatungnya. Bau busuk. Sampah bau kan udah bau tuh, lebih bau dari itu. Dibau dari itu sampai bau pewangi. Bajuku pun nggak kecium udah. Bau banget. Nah, 2 hari kemudian aku WhatsApp Bapak kos nih. Pak, aku kemarin kan habis nyuci baju gitu kan. Nah, Mbak bisa nggak sih Pak jemurannya dipindah ke depan aja, gitu kan. Depan kan juga lebih panjang gitu kan. Jemur baju juga bisa lebih banyak gitu tau. Oh, ya udah enggak apa-apa, nanti tak suruh anakku aja yang buat masang kayak tali terpal atau apa gitu. Nggih pun, gue bilang kayak gitu. Soalnya aku dilihatin lollipop, Pak. Nah, bapak kocenya kan nggak tahu kan bahasa aku gitu kan. Lollipop, permen nih. Gede. Pocong, Pak. Aku bilang kayak gitu. Loh, di mana? Nah, di sini kan ada. Jadi aku ceritain yang kayak tadi gue ngomong tuh. Terus itu kayak ngintip gini, Pak, langsung terbang gitu. Yes, nggak apa-apa gitu kan. Ya emang nggak apa-apa, Pak, ya emang nggak apa-apa udah, pokoknya nggak ganggu gua kayak gimana pun ya gua nggak apa-apa, gua bilang kayak gitu dalam hati. Ya nggak gitu juga, Pak. Ya. Pak, gua kan paling benci sama si lollipop tuh. Udah baunya kagak enak, muka juga jelek banget gitu. Ya udahlah, gitu kan. Mau kayak gimana lagi? Mau diapain juga, mereka juga ada gitu kan. Gitu. Setelah itu Kak Dita nggak pindah dari situ? Belum? Belum. Aku pindah dari situ setelah aku positif COVID. Aku harus pulang ke Sidoarjo, dijemput ambulans sama bokap. Udah baru di sana. Itu berapa lama dari melihat lollipop tadi sampai pulang? Setahun itu. Oh. Setelah itu masih ada gangguan? Oh, jangan salah Anda. Nggak dikit. Nggak dikit. Jangan salah Anda. Sebanyak itu gangguannya? Banyak. Tapi nggak cuma aku aja sih yang ngerasain gitu kan. Termasuk teman kosan? Iya. Temanku yang main ke situ. Teman yang main? Terus tetangga kosan aku juga ngerasain hal yang sama. Kalau yang dilihat bareng-bareng itu yang kayak gimana tuh? Yang ada temen Kak Dita ngelihat atau tetangga kosan itu melihat itu apa? Lebih ke suara. Jadi aku dulu kan pakai pewangi ruangan yang otomatis, yang bunyi gitu kan. Dan aku masih ingat
Temanku tuh baru pertama kali ke sana, gitu kan. Nah, pengharum ruanganku itu habis. Otomatis kan aku matiin. Jadi kan nggak bunyi lagi. Ya, kan? Temanku dengar suara "Shh, shh, shh." Tapi terus dia bilang, "Pengharum ruanganmu entek ah." Iko lo muni tapi gak ono ambune. Jadi dia tuh bilang, "Pengharum ruangan habis ta, itu lo bunyi tapi nggak ada baunya." Lah orang itu mati, aku bilang kayak gitu. Mati bre, aku bilang kayak gitu. Terus yang bunyi tadi bunyi apa dong? Dia saat itu dia nggak mau lagi ke tempat kosan gue. Dia terakhir kali dia ke sana. Pertama kali dan terakhir kali dia ke sana. Nggak mau lagi dia gitu. Dan Kak Dita nggak pernah menceritakan apapun ke dia juga? Nggak. Gue sempat minta tolong jemput gua dong dari tempat kerjaan gitu kan, motor gua tiba-tiba nggak bisa nyala nih gitu kan. Pas itu gue udah nyicil motor pas itu. Tapi aku gak iku yo, gak mampir kosanmu yo. Aku langsung balik yo gitu kan. Aku gak mampir kosanmu ya, aku langsung pulang ya gitu. Tak anterin sampai yang pembatas paving aja ya gitu kan. Sembarang. Terserah. Pokoknya anterin aku pulang. Bilang kayak gitu kan. Ya jadi anterin pulang. Dia cuma sampai pembatas paving doang. Setelah itu gue jalan ke kosan. Setakut itu dia? Dia udah gak mau lagi. Dia udah gak mau lagi. Karena ya suaranya juga sering. Kayak kalau pewangi ruangan itu kan pasti bunyinya itu ada menitnya, 15 menit. Iya. 30 menit. Berarti seteges itu dia denger sutannya itu. Iya. Gitu yang 2 kali dia denger. Dan aku nggak denger memang, aku pasti nggak denger. Orang kita lagi ngobrol enak ya kan, kita lagi bahas kerjaan, kita lagi bahas dia curhat juga ke aku gitu kan. Terus tiba-tiba dia bilang, "Pengharum ruanganmu itu loh." Ya kan habis, ya gue matiin lah. Hemat baterai, aku bilang kayak gitu. Nah tadi yang bilang shoot itu siapa gitu kan. Wah kenalan nih sama lu, gue bilang begitu. Terus dia nggak mau lagi ke sana. Ke tempat gue dia nggak mau. Sampai nganterin pun maunya dari jauh. Jadi kan memang ada pembatas. Jadi kalau ini kan kosan aku ya, jadi agak ke sini itu masih ada daerah yang paving. Nah dari tempat daerah paving ke tempat kosan itu masih tanah biasa. Jadi jalanan yang batu-batu konblok gitu lah ya, gitu. Kayak gitu. Jadi nggak mau sampai nganterin depan kosan ya nggak mau. Lalu berhenti di situ, udah gue jalan dia balik. Jarang. Kalau yang suami istri, yang teman kosan itu, yang mana yang ngalamin? Yang suami istri? Oh itu udah pindah posisinya. Oh orang baru? Orang baru. Hamil 8 bulan. Suami istri juga? Suami istri, anak 1 umur 2 tahun. Suaminya kondisinya lagi nyuci motor di depan. Ya kan. Terus tiba-tiba dia lari keluar, bilang, "Apa Pak?" gitu. "Apa Mah?" Loh, Papa nggak manggil aku tah? Enggak, coba tanya Mbak Dita gitu kan. Kebetulan memang pintu kamarku tuh aku buka karena pacarku mau datang kan, mau datang mau main gitu kan. Dia tanya, "Mbak manggil aku, kenapa butuh kerokan lagi tah?" gitu kan. Kan aku minta tolong sama si dia buat ngerokin kan. Aku bilang, "Udah, masuk ke kamar, tutup kamarnya, kunci pintunya, stay di sana." Aku bilang gitu doang. Terus, "Lah, kenapa toh Mbak? Sampai nggak manggil aku toh?" Gitu kan. "Nggak, aku nggak manggil. Cuma suaranya siapa Mbak?" Terus makanya, udah masuk ke kamar, kunci pintu kamar. Kalau nggak suami lu yang ngebuka, jangan. Aku bilang kayak gitu. Udah gitu. Kan kalau mitosnya orang Jawa gitu kan, kalau orang-orang hamil tua itu kan baunya wangi gitu kan, baunya wangi dan banyak banget mbak-mbak yang depan malam Minggu, belakang malam Jumat yang suka gitu kan. Ya udah, gue cuma bilang begitu, udah dulu di kosan aja, nggak usah kemana-mana. Gitu. Udah diem, kalau nggak suami lu yang bilang nggak usah
Jadi suamimu yang gedor ataupun suami yang manggil lu udah gak usah. Yang manggil suara cewek masalahnya. Dia bilang suaranya kayak suara cewek. Dan di antara 4 kosan itu kalian tinggal 2 kamar yang ngisi? Iya, pada saat gangguan itu cuma 2 kamar doang. Dan itu sebelahan tuh? Seberangnya sama-sama kosong? Gitu. Keren kan? Keren kan? Berarti itu juga kali ya kenapa orang hamil juga disuruh megang taruh peniti atau benda-benda tajam gunting di bawah bantal ya. Terus apalagi kalau gerhana kayak gitu kan harus kayak bikin makanan apa gitu kan, takut kalau anaknya bakalan dimakan sama krono. Kalau orang Jawa itu bilang kayak gitu. Krono apa tuh? Krono itu kayak makhluk yang dipercaya sama mereka yang bentukannya tuh lebih gede lagi daripada Mr. G. Jadi suka makan bayi sama si Wowo. Suka makan bayi. Dan nggak tahu apa yang terjadi kalau itu dianggap sepele dengan anaknya ya. Iya, nah makanya kadang-kadang mitos itu juga nyata gitu. Ada beberapa mitos yang nyata, ada beberapa mitos cuma kayak omongan dari orang tua yang dulu turun temurun gitu kan. Nah setelah kejadian si tetangga kosan ini Kak, masih ada kejadian aneh lagi setelah itu, setelah tetangga lo yang hamil ini? Ada sih. Masih di kosan yang sama? Masih di kosan yang sama. Jadi karena pada waktu itu ini ada berapa kejadian? 3 kejadian ya? 3 kejadian. 3 kejadian setelah itu? Sebenarnya kejadian yang ini nih kontinuitas. Jadi sebelumnya dia ditempatin sebelah kamar gue, sama kerannya nyala sendiri sampai banjir. Jadi kalau di kosan yang baru aku itu, sanyonya itu ada di depan kamar masing-masing. Oke. Jadi kalau semisal kayak ada lupa mau matiin keran, bisa dimatiin dari depan gitu kan. Aku kira posisinya pada saat itu dia lupa matiin keran itu sebelum yang hamil itu ya. Ada orang lagi gitu kan. Gue kira lupa gitu. Tapi kok lupa bisa sampai lebih dari sekali gitu kan. Udah diajakin ngobrol juga, Mbak kalau besok jangan lupa matiin keran ya. Oh nggih gitu kan. Orang-orang mungkin juga mikirnya masih lupa gitu kan. Nah itu lebih dari 3 kali, 4 kali lebih. Dan selalu kamarnya dia? Kamar pas sebelah gue. Sampai akhirnya bapak kosnya itu mutusin kalau semisal itu keran masih nyala lagi dimatiin dari depan. Lucunya udah dimatiin dari depan tapi masih nyala. Itu siang-siang bre. Gue lagi libur kerja kan. Lagi kerja enak-enak masak nih kan, mau makan, mau masak. Nyala, gue kira di sebelah itu masih ada yang ngekos gitu kan. Tapi kalau kan suara banjir di bak itu pasti kan kedengeran kan, apalagi itu kan itu deres banget keluarnya dari keran itu kan. Nah, ini orang kagak ada. Akhirnya gue telepon, Pak, ngapunten ini sebelah kamar kosan kelihatannya mbaknya lagi keluar, tapi kerannya nyala. Loh, mbaknya lo tadi keluar dari tadi pagi. Terus apa Pak yang mandi? Aku bilang begitu kan. Ada yang mandi? Terus apa Pak yang mandi? Aku bilang kayak gitu. Terus Bapak, ya udah aku tak ke sana. Gitu kan. Dia dimatiin kerannya. Udah. Nah, itu sekitar jam 12:30 siang. Karena aku bangunnya kan siang kan kalau semisal libur kan. Terus sorean nih, nyala lagi. Posisi mati. Bingung gak lu cara matiinnya gimana? Padahal dari pusatnya, dari ujung sanyonya tuh. Iya. Bingung gak lu kayak gimana? Dan dia gak mati? Gak mati. Orangnya gak ada? Gak ada. Orangnya baru pulang jam 5 sore. Itu pun dia sampai bilang, wih ya Allah banjir kamar. Itu udah mati, posisi depannya udah mati bre. Udah mati. Mau matiin kayak gimana lagi gitu kan. Mau matiin kayak gimana lagi, orang udah mati di depannya. Nggak mungkin nyala harusnya ya. Dan ada yang sebandel itu ya. Seiseng itu ya. Nggak tahu karena mungkin udah nggak mandi ratusan tahun mungkin ya.
Nah, akhirnya gue bilang sama bapak kos nih, Pak, ini gimana? Keran nyala-nyala sendiri. Sudah, biarin aja, enggak apa-apa. Ya sudah kan. Tapi itu masih berlanjut sih. Berhenti sendiri juga, gitu kan. Berhenti sendiri juga. Berarti dia nyala sendiri, yang dimatiin nggak bisa, tapi tiba-tiba udah nggak ada lagi. Nggak dimatiin pun dia berhenti sendiri. Iya. Di kamar itu lagi. Di kamar itu lagi. Udah 2 nih berarti ya. Satu yang duluan ini sebelum ada yang hamil. Yang hamil juga masih di kamar itu dipanggil. Iya. Nah ini kalau yang kejadian ini setelah COVID ada 2019 ya? 19, nah itu setelah COVID. 2020 awal? Ya, 2019 akhir, 2020 awal, ya itu. COVID tuh berturut-turut tuh kejadiannya tuh. Bisa mungkin di jangka 4 bulan sekali. Ada tuh. Gue paling gak suka nih, mendingan lu nongol, lu liatin bentukan lu kayak seremnya kayak mana. Gue pasti mungkin cuma, udahlah gue ngerokok lagi gitu kan. Ibaratnya kalau nantangnya kita sebenarnya seperti itu ya. Mendingan kayak gitu lu sekalian lu nunjukin fisik lu mau lu apa. Kalau semisal masih di logika, kalau nggak logika udah pergi aja dah gitu kan. Gue nggak mau lu di sini gitu kan. Tapi ini wangi, Bre. Wangi doang, Bre. Lu tau kan wangi melati kayak gimana? Wangi mawar kayak gimana? Sedap malam kayak gimana? Ini wangi bunga kenanga, Bre. Bukan bunga Kamboja yang biasa ada di kuburan, Bre. Kenanga, Bre. Gue pulang kerja enak-enak, pulang kerja masuk parkir motor. Buka pintu. Itu bawah ruangan aku itu masokis. Kalau nggak jeruk ya lemon. Gitu kan. Bau jeruk kan nggak kayak gitu, Bre. Gue buka kamar. Tutup kamar. Lari ke rumahnya bapak kos. Assalamualaikum Pak. Pak. Apa ndok? Apa wifi ini mati mana lah? Gitu kan. Enggak. Bau wangi. Terus di rumahnya bapak kos itu memang ada 2 kamar kan. 2 kamar di kosin gitu. Dia nyuruh 2 anak-anak yang kos di situ buat beli minuman gitu kan. Pertama aku nggak tahu itu beli minuman. Nggak tahu aku. Nggak tahu. Nah. Terus ayo balik ke belakang. Gue ke belakang di kamar kos. Ditemenin sama bapak kos. Nah, ini kan kamar kos gue nih kan. Kita duduk di situ tuh. Bau wanginya masih ada. Bapak kos, Pak, wangi kan, Pak? Beneran aku nggak ngada-ngada kan, Pak? Yo, wes menang, diem di sini aja gitu. Nah, si anak 2 yang disuruh bapak kos itu aku kira mau beli apa gitu kan, tak mau beli kembang kayak mau beli apa kayak buat sajian kayak dia beli 2 botol Amer dia. Buat apa? Kita akhirnya minum berempat di situ. Sama bapak kos? Iya. Terus bapak kos tanya, kamu punya gelas berapa? 3 Pak. 3 apa 4 apa sih? Gue lupa. Yaudah, minta 1. Diisi minuman separuhnya, ditaruh udah. Nggak ada yang megang, nggak ada yang nyentuh, nggak ada yang minum. Setelah minuman habis, dibuang sama gelas-gelasnya. Habis itu udah nggak ada wangi. Itu bapak kos tuh yang ngelakuin itu. Kita berempat juga ngobrol kayak kita nih, ngobrol canda-canda, ketawa-ketawa gitu kan. Pada ketika 2 cowok yang datang itu yang bawa minuman tuh juga ngerasa wanginya kok beda ya Mbak. Kamar sampean kan basio wanginya pasti agak wangi jeruk, ya pokoknya wangi seger-seger ngono kuwi lah gitu kan. Bukan wangi manis kayak gini, bukan wangi-wangi yang manis-manis kayak gini gitu kan. Nah, aku gak buci itu, aku gak bohong dah. Aku bilang kayak gitu. Iya Mbak. Ya udah 1 gelas itu udah taruh di pinggiran kayak ada tekel gitu kan. Udah taruh situ, udah bisa itu dibuang. Aku masuk kamar tidur. Jadi dihadepin tuh baunya. Dihadepin, ditungguin di area situ. Bareng-bareng ditemenin. Masa COVID, Bre. 3 kamar kosong. Pada pulang semua. Makanya gue lari ke bapak kos.
Kak Dita sendiri lagi di sana. Sendiri lagi. Jadi dengan banyaknya orang bergonta-ganti, Kak Dita jadi saksi di sana, di kosan itu. Sampai Gue endingnya, single fighter di sana, Joy. sampai endingnya minta bantuannya sih bapak kos Bapak itu. kos. Gitu. Sampai terakhirnya Kak Dita pindah karena Aku kena positif COVID. Positif. Nah, sebelum pindah tuh masih ada lagi, Bro. masih ada lagi. Masih ada lagi di tempat yang sama. Aneh kan? Di tempat yang sama, di kamar kosong sebelah. Kamar gue. Di kamar Kak Dita. Iya. Apa nih? Ini terakhir sebelum Masih ada 2 kejadian belum terakhir tuh. oh, Ada 2 kejadian lagi nih. tadi yang sebelumnya kejadian pertama lagi ya. Eh. Lagi ya. Lagi. Baru anehnya itu meskipun banyak kejadian di sana, aku betah di sana sampai setahun lebih. Betah banget gue di sana setahun lebih. Jadi kalau kebanyakan orang kan pasti kan udah gangguan kayak dilihatin lollipop tadi kan pasti kan. Cabut. Udah lah gue pindah, gue pengen di tempat yang gue nyaman, gak ada gangguan, gak ada apa. Enggak, gue masih kayak mikir di sini aja dah, nggak usah pindah-pindah. Dan karena juga mungkin karena udah kenal sama orang-orang di sana ya, kayak sering nongkrong juga kan, aku di sana ada salah satu kayak toko kecil gitu, sering belanja di sana juga, sering ngobrol sama orang-orang di sana, sering ngumpul juga, jadi kayak enak kayak keluarga sendiri gitu kan, apalagi aku anak rantauan gitu kan. Semua kebutuhan ada, keluarga sekitar juga semuanya nerima dengan baik. Bener. Ya udah akhirnya gue nyaman aja di sana gitu, gangguan kayak apapun selama bener-bener kayak nggak urgent aku harus pergi dari situ ya aku nggak bakal pergi. Apa kejadian lanjutannya tuh Kak? Nah, ini nih sampai gue akhirnya kebaca semua gitu kan. Yang pertama tuh gue lagi masak nih. Gue pulang kerja sekitar jam 4 sore. Gue masak karena memang pada saat itu pacar aku mau datang gitu kan, mau makan bareng gitu kan. Gue masak, set. Nah kan lagi masak-masak, tiba-tiba di telinga lu nih ada yang begini. Nah, di suara bener ya. Kita. Pas di telinga sini nih, pas deket banget kayak udah kayak pak. Gitu. Gue kaget kan. Ini secara orang Surabaya kan, jancuk, aku bilang kayak gitu. Terus, balik masak lagi. Telinga aku sakit rasanya kayak dengung gitu. Literally kayak dengung, kayak bener-bener kayak udah kayak telinga kiri ini kayak udah nggak bisa denger apa-apa. Dia cuma bilang, sama yang gue katain cuma sama. Lu kalau mau di sini, ya udah, nggak usah ganggu. Gue di sini juga nggak selamanya kok. Gak usah sampai ngeganggu orang kayak gini, gitu kan. Di sisi lain gue juga tahu itu adalah penghasilan dari keluarga bapak kos gue kan, gitu kan. Ya daripada nanti dia diganggu kayak gitu, banyak yang gak nyaman gitu kan, jadi gak enak juga. Gue bilang kalau memang lo mau di sini udah diem aja lah, gak usah ngeganggu orang, gitu kan. Gak usah kayak bikin gak nyaman orang, gak baik gitu mah. Tapi tetap gue lanjutin masak juga. Gue makan juga gitu. Ya, memang telinga aku pada saat itu sampai seharian itu kayak sakit. Sakit, bener-bener sakit. Setelah ada tabokan itu. Bener-bener kayak petir seret masuk gitu. Ting gitu. Jadi habis ditabuk gitu, di suara di kepala gue tuh kayak cuma ting gitu. Kayak telinga bener-bener ngilu, bener. Itu kejadian yang nggak aku bilang ke Pak Kos sih, kalau yang itu. Karena gue bilang, ya, lu kalau mau di sini aja dong, gak usah ganggu orang dah. Gue bilang kayak gitu ke dia. Itu pertama dan terakhir gue dapet gangguan kayak gitu. Gangguan tabokan itu, nggak pernah ada lagi. Nggak pernah ada lagi. Sebelum gue kena COVID, nah, pintu aku itu kayak gitu tuh,
Misal kayak pintu buka dalam gitu kan. Nah, posisi itu Yang ditarik ke dalam ya? tarik ke dalam kan, tapi bukanya gini. Jadi kasurku aku taruh di sini. Setiap aku buka pintu yang aku lihat apa pertama kali? Kasur. Nisan. Oh, langsung. Bre. Tekan dah. Gue masih inget pacar aku masuk sore jam 3, dia pulang jam 11. Ya kan, dia mau mampir, dia mau ngajakin aku nongkrong gitu kan, dia mau mandi dulu. Ya udah, apa gitu kan. Nah, enak-enak lagi ngegame nih. Kok kayak gua ngerasa dilihatin ya? Gue dalam hati begitu tuh. Ngegame. Gua begini. Gue posisinya kan kayak telungkup gitu kan ya. Gue nangis begini. Di situ ada orang gede tinggi. Gede tinggi gitu. Bukan gede dulu. Bukan. Kalau Mas Wowo kan kayak masih ada duri-duri tajamnya gitu kan. Kayak kan rambutnya kan nggak pernah keramas, nggak di smoothing juga, jadi kayak rambut ijuk gitu kan. Nah kalau sini nggak, dia mau gede tinggi, seukuran yang aku bilang seng yang buat nutupin itu mungkin ada 2 meter gitu kan. Jadi gede tinggi itu dia matanya tuh kayak ada pendar merah, kayak kita kan ada pupil nih, ya kan. Tapi dia tuh pendar merah gitu. Pendar merah gitu. Kalau Mas Wowo kan matanya kan merah. Ada hitamnya gitu kan. Ya kalau ini dia cuma pendar merah doang. Gitu kan. Terus dia kayak gede gitu, kayak berdiri gitu. Wah, gue begini. Wah, gue begini kan. Keluar game, telepon bapak kos. Assalamualaikum Pak. Aku tadi habis dilihatin ini. Oh, itu yang jaga sini, gitu kan? Cuma bilang gitu dong. Itu yang jaga sini, kenalan sama kamu soalnya. Siapa yang bawa pedang? Gitu. Bawa pedang. Jadi dulu, kalau nggak salah aku pas SD, aku tuh pernah mimpi. Aku dibawa di satu pelabuhan, ada kapal di sana. Ada orang ngasih pedang di tangan kiriku, ngasih telur asin, entah itu telur asin, pokoknya ternyata warna biru di tangan kananku. Jadi kalau aku mukul orang pakai tangan kiri, pasti sakit. Meskipun dengan nada yang sama kayak gini, sama gini. Dengan tenaga yang sama ya? Dengan tenaga yang sama. Jadi dia ngerasa yang sakit, aku pukul pakai tangan kiri. Saksi hidup adalah Satria. Dia tuh kalau gua pukul pakai tangan kiri tuh, dia pasti kayak baca sakit gitu kan. Kan cuma kayak nyabik nyamuk doang begini. Sakit kayak mana Sat? Aku sumpah perih, panas gitu dia bilang. Satria ini temennya Kak Dita ya? Kayak gitu. Jadi ya, oh jadi dia cuma tanya siapa yang bawa pedang? Gitu kan. Ya wis gak apa-apa. Wes, engkau lah hilang-hilang, nanti kan hilang-hilang sendiri. Ini yang nanya bawa pedang itu Bapak kosan? Bapak kos. Tiba-tiba ada aku nggak pernah cerita masalah itu ke Bapak kos. Nggak pernah cerita masalah. Nggak pernah cerita tentang mimpi yang pernah dialamin ini? Nggak pernah sama sekali. Jadi terbuka di situ? Ya. Terus selama abis itu COVID masuk ke daerah tempat itu, aku kena. Terus aku ngabarin bokap, akhirnya udah dijemput pakai ambulans, isolasi di rumah sakitnya bokap. Di rumah. Udah gue resign dari kerjaan situ, ya udah. Selesai tuh urusan sama kosan. Boleh gue total 1 tahunan lebih, 8 bulan dan 1 bulan pertama ya. Amazing kan? Dan yang paling kuat sih terakhir. Ditanya sih sekuat itu ya ngadapin hal-hal aneh kayak gitu ya. Sebenarnya sih aku masih berpikir logika pada saat itu karena aku masih berpendapat bahwa kalau enggak aku peduliin, mereka juga enggak akan peduli. Gitu kan. Kalau aku nggak takut, mereka juga nggak akan semakin makan energiku. Gitu. Jadi ya aku pikir kayak gitu doang. Tapi kejadian terus terjadi. Begitulah ceritanya, Besti. Aduh.
Kak Caca, terima kasih banyak ya. Udah mau cerita pengalaman yang luar biasa buat gue sih mendengarkan hal ini. Gimana pendapat lu? Kalau misal lu di posisi gue gimana? Nggak ngerti gue. Gue pernah ngalamin hal kayak gini dan ya gue lebih memilih untuk cabut Ya kan? Kayak nggak bisa nih gitu. Dan ya lo bisa ngelewatin itu dan berbulan-bulan lamanya gitu dengan banyak gangguan ya. Ya mungkin teman-teman di rumah juga mudah-mudahan bisa jadi imbas baik yang kalau terjadi hal-hal yang seperti ini jangan jadi makin takut, karena kalau semakin takut pun semakin ini ya. Iya. Jadi sebenarnya gue cerita kayak gini juga, gue pengen bagi sama teman-teman nih, gitu kan. Semakin banyak kalian takut, mereka akan semakin kayak lebih banyak menggoda kalian, gitu kan. Nah, jangan lupa di mana bumi dipinjak, di situ langit dijunjung. Jadi di mana tempat pun kalian berada, nggak usah ngelakuin hal yang gak sopan atau semisal ngelakuin hal yang belum dilakuin di sana, gitu kan. Mendingan udah leweng aja gitu loh. Kalau lu mau kerja di sana, udah kerja, pulang tidur, udah kayak gitu kan. Kalaupun ada pantangan ya jangan dilanggar. Dihormati. Karena di setiap daerah itu kan pasti ada pantangan sendiri, pasti ada adat istiadat sendiri di mana yang harus kalian ngertiin. Se-open minded kalian, kita itu masih di tempat di mana adat istiadat atau budaya itu dijunjung tinggi gitu kan. Apalagi di Indonesia ini ya. Nah, dan kalian harus bener-bener ngertiin itu gitu loh. Hormatilah ya. Hormatin, meskipun kalian nggak percaya bahwa hal-hal seperti itu tuh ada, seenggaknya kalian juga ngehormatin bahwa memang di beberapa aspek itu ada. Kayak gitu. Mau percaya atau nggak percaya, paling nggak semua adat istiadat dan misalnya ada larangan atau pantangan ya hormatilah ya. Iya. Kebiasaannya hormatilah ya. Nah, kayak gitu. Dan buat kalian yang suka dengan pengalaman yang tadi diceritakan dari Kak Dita, kalian bisa like video ini sebanyak-banyaknya, komen di bawah seperti apa pengalaman dari Kak Dita, apa kalian dari pernah ngalamin atau gimana, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Dan buat kalian yang punya cerita pengalaman pribadi, kalian bisa DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri. Dan Kak Dita boleh tahu Instagramnya nggak sih? Oh iya, kalau misalnya kalian mau tanya-tanya ke aku juga atau sharing-sharing tentang horor-horor juga, boleh ke @ditasan DITASAND atau ke Twitter @buajingan BUADJIENGAN. Berarti Kak Dita lumayan sering aktif di Twitter ya? Iya, aku lebih aktif di Twitter daripada di Instagram soalnya. Oh, lebih sering bergerilyanya di Twitter ya? Nah, buat kalian yang main Twitter, kalian bisa banget nih mention-mentionan sama Kak Dita atau DM aja langsung ke Kak Dita di Twitternya yang tadi. Kak Dita, terima kasih banyak ya sudah mau cerita di Narasi Misteri. Sehat-sehat terus dengan kegiatan apapun yang ada di depannya nanti ya. Good luck terus buat Narasi Misteri. Keep going on your good work. Amin, amin. Kalau gitu, Narasi Misteri pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.